Kita orang Kristen yang banyak tahu, banyak dikasih tahu, banyak diberi peringatan, banyak terima firman. Lalu ternyata kita ini tidak melakukan apa yang kita tahu. Sudah tahu tapi tidak siap, sudah tahu tapi tidak ada hasil. Itu akan dipukul, bukan pukulan sedikit, banyak pukulan. Beda dengan yang tidak tahu. Lukas 12 ayat 47 berkata, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan. Dia sudah tahu banyak hal, diantaranya kau mati itu mendadak, aku datang kedua kali juga mendadak, eskatologi pribadi mendadak, eskatologi universal itu juga mendadak. Kedatangan Tuhan secara umum tiba-tiba, tapi secara individual itu juga tiba-tiba, di waktu yang kita tidak sangka-sangka. Kita bukan seperti Tuhan Yesus yang kapan saja kita mau berikan nyawa dan ambil kembali, itu Tuhan. Manusia tidak ada kuasa itu. Kita akan diambil di waktu yang kita tidak duga. Nah, kalau sudah tahu, tolong siap. Ini ayat punya maksud begitu. Redeem your time, tebuslah waktumu, pakai waktumu baik-baik, supaya kalau mendadak kita sudah siap. Kalau tidak siap atau sengaja untuk tidak peduli apa yang kita tahu, ayat ini mengatakan, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kalian tidak tahu bagaimana? Makanya saya bilang tadi, kalau non-Kristen atau orang tidak percaya Yesus, tidak dengar firman, ya sedikit lah. Beda raja-raja kafir sama Salomo. Salomo itu raja beriman, ketemu Tuhan 2 kali dalam mimpi loh. Benar-benar Tuhan datang. Dia banyak dipercayakan, tapi malah jatuh dalam cinta terlarang, penyembahan berhala dan lain-lain. Tuhan bilang, aku akan hancurkan kerajaan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Nah, berarti kita lebih jelas, lebih dituntut tuh. Apalagi pendeta, lebih banyak dituntut, ya. Kemudian dikatakan setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itu sudah letak dari keadilan Allah. Di sini juga mengajarkan kita yang dapat sedikit tidak usah iri. Yang dapat banyak, doakan yang dapat banyak. Kasihan dia dituntut banyak tuh. Cantik lagi, tampan lagi, kaya lagi, pintar lagi, punya koneksi banyak lagi, pengaruh lagi. Aduh, ini saudara kasihan ini orang nih. Ini dituntut banyak. Kalau Anda yang punya sedikit, gak ada masalah, tuntut sedikit. Makanya jangan mimpi jadi kaya kalau tidak siap dituntut. Jangan mimpi jadi besar kalau tidak siap mempertanggungjawabkan itu. Kita akan menghadap tahta pengadilan Allah semua, dan kita akan pertanggungjawabkan itu semua.